seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Awane pengen ngaplongi wong ae kowe. Halo apa kabar pemirsa, selain cuplikan informasi utama tadi, tim redaksi Pojok Jatim juga telah menyiapkan informasi penting untuk Anda. Saya Mema Saskia, berikut Pojok Jatim selengkapnya. Jelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, Polresta Banyuwangi gelar apel pasukan pengamanan operasi Ketupat Semeru 2025 di halaman Mako Polresta Banyuwangi Kamis pagi. Dalam apel gelar tersebut melibatkan anggota Polresta Banyuwangi, Polsek jajaran, TNI, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, BPBD, dan dinas terkait lainnya. Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyo Wasono SIK dan Wakil Bupati Banyuwangi Insinyur Haji Mujiono memimpin apel gelar pasukan dan membacakan amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyowasono mengatakan bahwa personil Polresta Banyuwangi akan dikerahkan dalam pengamanan ini dan akan ditugaskan untuk mendukung keamanan dan kelancaran selama operasi ini. Banyuwangi yang berbatasan langsung dengan Pulau Bali dan mempunyai pelabuhan penyeberangan, maka diperlukan metode dan cara serta standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditentukan. Dalam pengamanan operasi Ketupat Semeru 2025, wilayah Banyuwangi ini melibatkan 804 personil dan menyiapkan 7 pos pengamanan, 4 pos pelayanan serta 1 pos terpadu untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan pelayanan dengan didukung instansi terkait. Setelah pelaksanaan apel gelar pasukan, AKBP Teguh Priyowasono menyampaikan petunjuk dan arahan terkait pelaksanaan pengamanan operasi Ketupat Semeru 2025. Ini yang berbeda dengan tahun kemarin, mengingat di bulan Maret tanggal 29 juga akan ada perayaan Hari Raya Nyepi umat Hindu, sedangkan untuk Hari Raya kalau tidak salah tanggal 31 nanti Hari Raya. Ini sangat berdekatan dan ini momentum bagi kita semua umat beragama untuk menguatkan toleransi, sehingga harapannya kedua Hari Raya umat beragama ini bisa berjalan dengan aman, damai, dan kondusif. Kemudian terkait dengan itu, kami telah melaksanakan beberapa kali rapat koordinasi. Kemudian kemarin terakhir kita melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral di tingkat kabupaten. Ini untuk dalam rangka menyamakan pola pikir, pola tindak, kemudian mengecek kesiapan dari masing-masing instansi terkait dengan kegiatan mudik tahun 2025 ini. Kemudian kita benar-benar siapkan agar pelaksanaan
mudik tahun 2025 dan perayaan Hari Raya Idul Fitri Nyepi ini bisa berjalan dengan aman, kondusif, dan tentunya damai, sehingga masyarakat bisa melaksanakan mudik dengan aman dan keluarga nyaman. Kemudian pada kesempatan ini saya sampaikan juga bahwa Polri telah menyiapkan hotline layanan pengaduan, yaitu 110 ini bebas pulsa, ya, bebas biaya. Silakan masyarakat manakala mengalami hal-hal yang perlu mendapat bantuan dari Polri dan stakeholder terkait, silakan bisa melaporkan ke hotline 110. Kami siap 24 jam untuk melayani masyarakat. Ya, yang pertama kami menyampaikan terima kasih kepada semua stakeholder dari Polri, dari semua masyarakat yang ada untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Yang kita lakukan adalah bagaimana masyarakat yang mudik ke Banyuwangi merasa aman, merasa nyaman, merasa menikmati Banyuwangi, tidak ada huru-hara, sehingga diharapkan bisa bertahan lama di Kabupaten Banyuwangi bersama keluarganya. Dan salah satu yang kita sampaikan adalah, yang paling utama adalah sarapras. Artinya ada A3 yang aksesibilitas, jadi sistem transportasi, kemudian sarana-prasarana yang seperti jalan, jembatan, tidak ada kemacetan. Kemudian yang berikutnya terkait dengan pengamanan, mungkin LPJU dan kita. Kemudian supaya nyaman harus kebersihan, ya, di Banyuwangi harus kita siapkan. Kemudian tempat-tempat wisata juga harus memberikan pelayanan, bagaimana memberikan sesuatu yang lebih nyaman, terutama kebersihan. Tidak kalah pentingnya adalah kulinernya yang kita siapkan, harga terjangkau, jangan mencari sesuatu momen tertentu harga dinaikkan, sehingga nanti akan berdampak kepada pemudik atau mungkin masyarakat yang belum. Handoko Kusumo, JTV. Dalam rangka kesiapan mudik Lebaran 1446 Hijriah, Forkopimda Kabupaten Banyuwangi melakukan uji kelayakan atau rem cek terhadap bus antar kota, antar provinsi. Kamis siang, bus-bus tersebut disiapkan untuk angkutan mudik Lebaran tahun 2025. Bertempat di salah satu garasi bus di Jalan Agus Salim, Banyuwangi, Wakil Bupati Banyuwangi dan Wakapolresta Banyuwangi, Dinas Perhubungan setempat dan tim melakukan uji kelayakan atau rem cek pada Kamis siang. Sejumlah bus, khususnya bus pariwisata ini sengaja diperiksa kondisinya, apakah layak jalan atau tidak. Mulai dari ban, wiper, rem, mesin, kemudi, lampu, dan lain sebagainya. Setelah melalui pemeriksaan secara teliti, bus-bus tersebut dipasangi stiker sebagai tanda sudah lolos rem cek. Wakapolresta Banyuwangi AKBP Teguh Priyowasono mengungkapkan pelaksanaan uji kelayakan atau rem cek bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Banyuwangi dan unit pelaksanaan teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Banyuwangi. Sebab ini penting dilakukan agar keselamatan penumpang yang diangkut terjamin. Upaya dari kami dan stakeholder terkait ini dalam rangka menjamin terlaksananya mudik yang aman, lancar, dan kondusif. Oleh sebab itu kami bersama stakeholder terkait pada hari ini kita melaksanakan pengecekan kendaraan dari mulai rem, kemudian klakson, kondisi wiper dan sebagainya, dan kelengkapan keamanan yang lain seperti apar, kemudian pemecah kaca dan sebagainya. Ini kita cek semuanya sehingga nanti benar-benar layak untuk perjalanan membawa pemudik ini, sehingga nanti berjalan dengan lancar, aman, selamat sampai dengan tujuan. Itu harapannya. Termasuk ini nanti kita juga melaksanakan kegiatan pengecekan driver, sopir. Ini benar-benar harus dalam kondisi yang sehat, tidak terpengaruh apakah itu alkohol maupun narkoba. Ini nanti kita cek terus. Dan beberapa terminal nanti kita juga laksanakan pengecekan. Jadi tidak hanya ada di PO saja, tapi di terminal nanti kita laksanakan pengecekan. Uji kelayakan angkutan Lebaran dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama pra-rem cek dimulai 1 sampai 20 Maret 2025, sedangkan tahap kedua 21 Maret hingga 11 April 2025 yang merupakan rem cek masa angkutan Lebaran. Untuk bus yang tidak memenuhi standar kelayakan tidak akan diizinkan beroperasi. Teman semuanya, hari ini kami dengan
Polresta, hari ini ada Pak Waka, kemudian Pak Kasat Lantas, kemudian ada Disub, ada Lanel dari Bapeda Provinsi, kemudian teman-teman yang lain. Hari ini pengecekan kendaraan dalam rangka untuk persiapan mudik Lebaran. Harapan kami kondisi baik, kemudian yang berikutnya drivernya juga kalau bisa ya satu orang satu, sehingga menyatu dengan kendaraannya. Kalau kita disetir sendiri dengan gonta-ganti kan beda, karena tahu celahnya kendaraan seperti apa, itu harapannya. Kecuali berjalan jauh, itu kami minta 2 driver di atas 400 km. Jangan lupa rest area juga ada, gunakan rest area semaksimal mungkin agar memberikan suatu kepastian, kenyamanan terhadap penumpangnya, drivernya, dan yang punya PU-nya. Digelarnya remcek ini diharapkan seluruh bus AKAP yang beroperasi di wilayah Banyuwangi dalam kondisi prima dan siap mengantarkan pemudik dengan aman hingga sampai tujuan. Handawa Kusumo, JTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Agung Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, atas nama keluarga besar Bondan Banyuwangi mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puluhan sopir truk logistik yang tergabung dalam 3 asosiasi menggelar aksi demo di pintu masuk Pelabuhan Tanjung Wangi, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Kamis siang. Aksi ini sebagai protes terhadap pemberlakuan Surat Keputusan Bersama atau SKB 3 Dirjen dan Kakor Lantas yang membatasi operasional angkutan barang selama 16 hari. Puluhan sopir truk mendatangi Pelabuhan Tanjung Wangi masuk wilayah Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Kamis siang. Dengan menggelar beberapa spanduk, para sopir yang tergabung dalam Aptrindo, Asosiasi Pengusaha Truk Logistik Indonesia, Asosiasi Sopir Logistik Indonesia atau ASLI, dan Persatuan Sopir Truk Indonesia PSTI menyerukan aksi protes. Mereka menolak diberlakukannya SKB 3 Menteri dan Kakor Lantas yang membatasi truk logistik beroperasi selama 16 hari. Kebijakan pembatasan tersebut merugikan para pelaku usaha logistik yang berdampak signifikan terhadap pendapatan mereka. SKB 3 Dirjen yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, serta Direktur Jenderal Bina Marga dinilai tidak mempertimbangkan kondisi real di lapangan, khususnya bagi para sopir truk yang menggantungkan hidup dari aktivitas distribusi barang. Mereka menuntut pembatasan itu maksimal 8 hari saja, mulai H-4 sampai H+4 saja. Selain kehilangan penghasilan, pembatasan ini juga berdampak pada rantai pasok logistik nasional. Dalam rangka kami menentang kebijakan 4 pilar, Dirjen Hubdat, Dirjen Hupla, Dirjen PUPR, dan Kakor Lantas. Kebijakan itu sungguh-sungguh telah mengkebiri hak-hak kami sebagai rakyat Indonesia. Kami juga butuh makan, kami juga butuh menyekolahkan anak kami. Dan saya dari Asosiasi Pengusaha Truk, saya juga ingin sopir-sopir saya yang mendapatkan THR. Kalau seandainya dibatasi 16 hari tidak bisa operasi, di mana kami akan mendapatkan uang untuk THR sopir-sopir kami? Keinginan kami itu dirubah SKB itu, jangan terlalu lama lah. Paling tidak itu 8 hari itu, paling lama itu 8 hari itu. H-3, H+3. Kalau hari raya kami ini juga ikut hari raya, nggak mungkin kami kerja. Begitu juga dengan supir kami. Selain aksi hari ini, selain dari Aptrindo, dari Asosiasi Supir Logistik juga ada, yaitu dari pilar-pilarnya supir. Aturannya itu mulai tanggal 24 yang diinginkan oleh kami dari pengusaha, dari Asosiasi Sopir Logistik, yaitu disesuaikan saja seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu H-4 dan H+4. Dengan adanya infrastruktur yang semakin banyak jalan tol, kami yakinlah sopir-sopir itu juga bisa memilih tanpa harus berjibaku dengan para arus mudik. Para pemudik yang ada di jalanan tentunya mereka juga sudah bisa memahami situasi dan kondisi yang di jalan. Tentunya mereka juga pastinya ketika jam-jam tertentu mereka minggir dan bisa menyesuaikan perjalanan tersebut. Artinya kami minta keputusan pemberlakuan pembatasan selama 16 hari itu dicabut.
Para sopir truk ini mengancam akan melakukan pemblokiran jalan jika SKB 3 menteri tersebut tetap diberlakukan. Handoko Kusumo, CTV. Sebuah pohon terbesi yang usianya diperkirakan puluhan tahun setinggi 25 meter dengan diameter 2 meter yang tumbuh di depan kantor Kepala Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Banyuwangi ambruk akibat diterjang angin puting beliung pada Rabu sore. Akibatnya sebuah tempat ibadah dan truk tangki air menjadi korban dan mengalami kerusakan. Kayu tumbang di depan. Inilah video amatir milik warga yang merekam setelah pohon terbesi berusia puluhan tahun setinggi 25 meter dengan diameter 2 meter ambruk menimpa sebuah tempat ibadah musola dan juga sebuah tangki air yang kebetulan sang sopir sedang melaksanakan sholat di tempat ibadah tersebut. Ambruknya pohon terbesi ini juga membuat jalan yang menghubungkan dua desa serta jalan menuju stasiun Kalistail sempat lumpuh total. Penumpang kereta api harus putar arah dan mencari jalan lain agar bisa sampai stasiun tepat waktu. Fasilitas umum seperti tiang lampu penerangan jalan juga mengalami kerusakan serta ikut ambruk lantaran kabel listriknya ikut terbawa pohon yang ambruk. Selain itu, kabel jaringan Wi-Fi dan sebagian jaringan listrik juga ikut terdampak. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan yang dibantu warga harus memotong beberapa bagian agar dapat mengevakuasi pohon terbesi yang ambruk. Kurang lebih 2 jam lamanya untuk proses evakuasi tersebut. Untuk evakuasi sendiri kami dibantu oleh masyarakat dan juga damkar juga berani. Ada juga masyarakat yang memiliki sensor juga ikut turun membantu memotong kayunya. Ya tadi sempat ada angin sedikit memang kencang Mas. Dan itu angin yang sebentar itu bisa menjatuhkan terbesi ini dan mengenai masjid, atap masjid. Selain masjid tadi ada truk juga yang tertimpa? Ya, truk air dari truk air yang tertimpa. Untuk korban jiwa sementara nihil. Proses evakuasi sendiri memakan waktu berapa lama ini? Untuk proses evakuasi saat ini juga belum selesai. Mungkin bisa dilakukan antara 2 jam. Angin puting beliung yang menerjang wilayah Kabupaten Banyuwangi membuat sejumlah pohon tumbang di beberapa titik. Selain itu juga membuat satu rumah makan rusak parah, satu tower Handi Talki milik milik kantor Kecamatan Wucampi juga turut menjadi korban. Dani Eka, CTV. Tawon Vespa seukuran bola sepak bersarang di gudang penyimpanan minuman sehat di Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi. Petugas pemadam dan penyelamatan membius tawon Vespa agar tak melawan dan mudah ditaklukkan. Usai mendapat laporan, petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan sektor Genteng menuju titik lokasi bersarangnya tawon Vespa di gudang penyimpanan minuman sehat di Dusun Cenisari, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Kamis siang. Seluruh perlengkapan dipersiapkan untuk mengevakuasi tawon Vespa seukuran bola sepak. Untuk menghindari sengatan, petugas mengenakan alat pelindung diri atau APD. Lantaran dikenal ganas, sarang tawon disumpal lapas yang sudah dibaluri cairan bensin dengan tujuan membuat pingsan. Proses evakuasi berlangsung cepat dan tak menemui kendala sama sekali. Hanya 10 menit tawon kelimpungan dan berhasil dimasukkan ke dalam kantong kresek bersama dengan sarangnya. Jadi untuk tawonnya jenis tawon das Mas ya. Kalau evakuasinya sendiri kita memakai cara pembiusan. Jadi kita gunakan kapas dan bensin untuk membius lebahnya. Setelah menunggu beberapa menit kita evakuasi, sudah aman karena tawon juga sudah terbius pingsan. Untuk ukurannya kecil kalau segitu. Jadi evakuasinya berlangsung cepat ini Mas ya? Sangat cepat, termasuk sangat cepat. Bisa langsung menghubungi damkar di sektor-sektor terdekat ataupun juga humas damkar. Jadi kita tidak ada biaya Mas, kita gratis untuk penanganan ataupun pemadaman seperti itu. Tawon kemudian dibawa petugas menuju Mako Damkarmat Sektor Genteng untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan terhadap tawon membahayakan tersebut. Untuk menghindari tawon kembali membuat sarang, lokasi bersarangnya tawon diolesi cairan bensin. Dani Eka, CTV.
Penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2025-2026 Semadatara SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Halo adik-adik, sebelum masuk ke SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, ada beberapa berkas yang harus kalian persiapkan. Yang pertama, yakni fotokopi rapor SMP, 2. sertifikat atau piagam, 3. fotokopi KK atau KTP orang tua atau wali, dan yang terakhir adalah pas foto berwarna ukuran 4x6 sejumlah 1 lembar. Siapkan fisik dan kejuruan Anda dengan tinggi badan laki-laki 193 dan tinggi badan perempuan 198. Dan juga tes yang harus ditembuskan adalah tes kesehatan, tes jasmani, tes psikologi, dan tes numerasi. Usahakan diri dan kesehatan Anda baik-baiknya agar terjadi. Pendaftaran dibuka mulai 16 Desember 2024 sampai 15 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu sekalian untuk mendaftar di SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Sebentar lagi tanggal 16 Desember hingga 15 Januari daftar secara online. Segera buka alamat link kami www.pbdb.tarunabayangkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat.
Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jambi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Gaduh di media sosial, penemuan ladang ganja yang dikaitkan dengan larangan penerbangan drone hingga adanya tarif sebesar 2 juta rupiah di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Polres Lumajang tegaskan foto drone ladang ganja yang tersebar merupakan hasil penanganan kasus ganja yang dijalankan pihak kepolisian September 2024 lalu. Inilah foto ladang ganja yang tengah viral dihasilkan dari sebuah drone di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Foto ini tengah ramai diperbincangkan di media sosial dengan berbagai variasi pengeditan yang dihubungkan dengan adanya larangan penerbangan drone hingga adanya tarif 2 juta rupiah penggunaan drone di kawasan setempat. Diketahui foto ladang ganja itu merupakan hasil penindakan ganja oleh pihak kepolisian Lumajang di area sisi timur kawasan TNBTS Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang pada September 2024 lalu, bukan pada area pendakian Semeru. Diketahui sebelumnya pihak kepolisian Lumajang menemukan adanya 59 titik ladang ganja di kawasan setempat dan menangkap 6 petani ganja yang kini prosesnya masih sampai pada tahap peradilan. Kemudian untuk penanganannya sendiri ini sudah kita ungkap pada bulan September 2020. Yang saat ini dari pengungkapan tersebut kita telah mengamankan dan menyerahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilaksanakan persidangan sebanyak 6 tersangka. Yang saat ini informasi dari rekan-rekan semuanya sudah sampai ke tahap peradilan. Nah, kemudian ada satu memang DPO yang saat ini masih berproses, akan kita lakukan pengejaran sampai dapat. Insya Allah dapat, kami mohon doa. Atas kegaduhan yang terjadi, TNBTS angkat bicara. Pihaknya mengungkapkan larangan penerbangan drone di kawasan pendakian Semeru sudah diberlakukan sejak 2019 lalu yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan pendaki. Sementara itu mengenai aturan tarif 2 juta rupiah penggunaan drone di kawasan konservasi dilakukan karena mengacu PP nomor 36 tahun 2024. Peraturan itu berlaku di seluruh kawasan konservasi di Indonesia. Aturan larangan penerbangan drone di pendakian Gunung Semeru telah diberlakukan sejak tahun 2019. Pelarangan penggunaan drone ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatan pengunjung dan juga pengaturan pelarangan lokasi pengambilan drone dilakukan pada tempat-tempat sakral bagi masyarakat suku Tengger. Aturan pemungutan tarif penggunaan drone di dalam kawasan konservasi mengacu pada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2024 yang terbit pada bulan September 2024 dan diterapkan sejak bulan Oktober tahun 2024. Dan peraturan ini berlaku secara nasional di seluruh kawasan konservasi di Indonesia. Lokasi penemuan ganja tidak berada pada areal-areal wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, baik itu di pendakian ke Gunung Semeru maupun di areal wisata Gunung Bromo. Karena rata-rata jarak antara dua lokasi wisata itu ke areal yang ditanami ganja
lebih dari 11 km panjangnya. Hingga kini kegaduhan terkait penemuan ladang ganja yang dikaitkan dengan pelarangan penggunaan drone dan penerapan tarif 2 juta rupiah itu masih ramai dibincangkan di berbagai platform media sosial. Yongki Nugroho, CTV. Ratusan warga mulai antri di sejumlah tempat penukaran uang baru. Mereka menggunakan uang baru untuk dibagikan kepada sanak saudara ketika Lebaran tiba. Antrian mengular terjadi di tempat penukaran uang baru di salah satu pusat perbelanjaan di Kecamatan Kaliwates, Jember, Kamis siang. Mereka yang telah mendaftar melalui aplikasi Pintar mengantri sejak pagi hari untuk memperoleh pecahan uang tunai baru dengan nominal bervariasi. Penukaran uang ini telah menjadi tradisi masyarakat saat menjelang Idul Fitri. Umumnya mereka menggunakan uang baru untuk dibagikan kepada sanak saudara atau dibelanjakan. Sejumlah warga mengaku senang bisa memperoleh uang yang masih baru untuk kebutuhan Lebaran, meskipun harus mengantri ratusan penukar lainnya. Lebaran tahun ini, Bank Indonesia menerapkan aturan 1 KTP 1 penukar serta pembagian sesi berdasarkan waktu untuk mendukung ketertiban dan keamanan warga dalam mengantri penukaran uang baru. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember menyiapkan total 2,22 triliun rupiah uang baru untuk memenuhi kebutuhan penukaran uang masyarakat di kawasan Sekar Kijang. Ada 10 ribuan, 5 ribu sama 2 ribuan. Gimana itu untuk apa sih Bu sebenarnya untuk ini Bu? Untuk apa sebenarnya sih menukarkan uang baru ini? Buat THR-nya keponakan-keponakan. Oh gitu. Memang kalau Lebaran tradisinya gitu atau gimana? Iya, tradisinya gitu. Ini sempat antri tapi gimana? so far sih biasa aja ya, pokoknya nggak terlalu lama juga tadi. Gitu. Sudah senang Bu nya mendapat uang baru ini? Iya, alhamdulillah lega. Lega ya? Iya. Untuk Lebaran memberi THR buat keponakan-keponakan, saudara, tetangga. Memang kalau Lebaran tradisinya begitu? Ya, kebetulan tradisinya kami di kampus seperti itu. Tadi nampaknya sempat menunggu atau sempat antri berapa lama? Antri sebentar. Jadi setelah kita online lewat aplikasi, kita daftar, terus datang ke suksesi tempatnya. Kita antri sebentar, tidak sampai 3 menit. Setelah kita akses, terus diverifikasi sesuai dengan datanya langsung dapat. Ini menukarkan berapa banyak dapat nominalnya? Serambi 1, jadi dapat 4.300.000. Gimana perasaannya? Ya senang. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember Gunawan mencatat ada 1.000 orang penukar uang baru dengan jatah masing-masing Rp4.300.000 yang menukarkan uang di gerai pusat perbelanjaan kali ini. Kami melayani 1.000 penukar hari ini. Penukar di Indoksi 12 Maret ini, jadi masing-masing penukar satu paket. Dengan total masing-masing paket itu 4.300.000 penukar untuk bisa melayani masyarakat yang lebih banyak. Tahun ini hanya berlaku 1 KTP untuk 1 penukar. Jadi penukar tidak ada lagi CCTV sama penukar yang lain. 1 KTP 1 penukar. Jadi lebih tertib dan lebih masyarakat juga lebih enak kalau dengan sistem seperti itu mereka juga. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember juga membuka sejumlah gerai penukaran uang baru terpadu di sejumlah titik sekawasan Sekar Kijang. Lutfikur Rahman, CTV. Siapa yang tidak mengenal kue bikang basah? Kue warisan leluhur ini ternyata masih menjadi menu takjil favorit pada bulan Ramadan. Selain rasanya yang legit, kue yang satu ini dipastikan bisa menggoyang lidah para pemburu kuliner. Seperti apa pembuatan kue yang satu ini? Berikut laporannya untuk Anda. Ada yang menarik di setiap bulan Ramadan, yakni dengan menikmati kue bikang basah yang menjadi buruan warga untuk menu takjil. Seperti usaha jajanan kue bikang basah usaha milik Mustika, warga desa Kalikajarwetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo selalu laris manis diburu pecinta menu takjil. Kue bikang basah ini terbuat dari adonan tepung terigu dan tepung kanji. Perasan santan serta pewarna alami dari daun pandan membuat aroma lebih kuat. Tambahan topping nangka yang dipotong kecil-kecil membuat aroma daun pandan dan nangka semakin terasa.
Pembuatan kue ini tergolong mudah. Pertama, santan dimasak bersama daun pandan hingga warna dan aroma pandan benar-benar merata. Selanjutnya dicampur pada tepung dan diaduk hingga menjadi adonan. Langkah berikutnya dimasak dengan menggunakan cetakan khusus berbentuk bulat. Setelah matang diangkat, agar lebih menarik setiap kue bikang harus dibelah agar terlihat mekar. Usaha ini dilakukan Mustika sejak 5 tahun lalu. Selain warisan leluhur, kue ini banyak digemari warga pada bulan Ramadan, bahkan untuk oleh-oleh mudik lebaran. Yang viral ini tahun ini. Oh, baru-baru ini ya, 2024-2025 ini, Bu ya. Bu, ini untuk bulan puasa itu gimana penjualannya, laris ya? Ya, alhamdulillah laris. Berapa porsi, Bu? Bisa berapa porsi per hari? 50 porsi. Itu biasanya dibuat apa sama masyarakat yang beli itu? Dibuat buka, sahur, orang rawih. Berarti kayak orang ngaji itu juga beli kayak itu, Bu ya, untuk sodako orang ngaji itu, Bu ya. Bu, biar tidak keras. Biar tidak keras ya. Bu, paling jauh pembelinya dari mana, Bu? Paling jauh? Jember. Jember sampai ke sini ya. Bu, kalau malam itu juga buat juga jenengan kalau ada pesanan? Iya, buat. Orang nyampe ke sini itu kan kasihan dibuatin ibu gitu. Sementara itu, menurut salah satu pelanggan, kue yang satu ini rasanya legit, selain itu ramah di kantong. Beli bikang ini sudah biasa beli ke sini atau? Iya, langganan. Oh, langganan. Untuk apa? Buka puasa. Oh, untuk buka puasa sama keluarga ya? Iya. Selain buka puasa, biasanya beli untuk apa, Mbak? Ya, sehari-hari kalau nggak puasa. Siap, bukan untuk ini ya, apa namanya, kayak orang buat tarawih atau apa gitu? Iya, kemarin beli juga. Biasanya berapa porsi kalau beli? 6 porsi, 7 porsi gitu. Tiap harinya ya? Iya. Keluarga suka, Mbak ya? Banget. Penasaran? Sepertinya Anda perlu mencoba kue yang satu ini dengan datang saja langsung ke warung kue bikang basah Bumus di Desa Kalikajar Wetan, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Farid Falevi, JTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala SMA Negeri 1 Turing beserta keluarga besar SMA Negeri 1 Turing mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Suwarto, Kepala Desa Taman Agung, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selamat menunaikan ibadah di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Jadikan momen Ramadan ini untuk introspeksi dan evaluasi diri. Di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan lembaga SMK Darussalam Blok Banyuwangi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga Ramadan kali ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Mujib SPD MM, Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga menjadi insan yang muttaqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi, atas nama keluarga besar Bodang Banyuwangi mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1446 Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD, sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan
bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Produk olahan kue nastar kreasi warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas 2B Situbondo banjir orderan. Berkah di bulan Ramadan dan menjelang Lebaran, orderan kue nastar dari pemesan dari luar kota. Ada beberapa varian rasa hasil karya WBP Rutan Situbondo. Rutinitas warga binaan pemasyarakatan Rutan Kelas 2B Situbondo disibukkan produksi kue nastar. Menjelang Lebaran Idul Fitri, pesanan kue nastar kreasi WBP Rutan Situbondo banjir orderan. Branding kue nastar Rusibon, Cake, dan Bakery ini diolah secara benar, bersih, dan profesional. Saat ini mereka memproduksi kue nastar pesanan luar sebanyak 200 kemasan toples plastik. Untuk cita rasa, kue nastar kreasi WBP Rutan Situbondo memiliki tekstur lembut dan nikmat. Varian rasa manis, asin, coklat, dan buah bisa dipesan baik secara offline maupun online. Bagi WBP Rutan Situbondo, pengalaman membuat kue dapat sebagai modal berusaha jika telah bebas. Terigu sama gula halus, butter, mentega, kuning telur, terus sama keju. Kenapa kok bisa buat idenya awalnya dari mana? Idenya tuh dari di sini kan diikat tuh digunakan untuk para anak punya biar bisa mandiri, dia bekerja. Nanti harapannya ketika sudah keluar dari sini apa? Harapannya kita bawa ilmu ini keluar, untuk bisa usaha sendiri di luar. Prosesnya lama nggak sih Pak buat nastarnya? Prosesnya kira-kira 1 jam setengah. Sehari bisa produksi berapa banyak? Ini kita masakan ramah Lebaran. Ditarget 8 toples per hari. Saluku nggak apa-apa. Produksi olahan kue nastar dikebut setelah pesanan cukup meningkat menjelang Lebaran ini. Hari ini kita sedang membuat pesanan nastar ya. Pesanan nastar dari pegawai dan juga dari luar. Alhamdulillah di Lebaran kali ini kita sangat kebanjiran. Kita untuk hari ini kita targetnya untuk 200 pemesanan kue nastar untuk hari Lebaran tahun ini. Ada perbedaan nggak Pak peminatnya dari yang sebelumnya hingga ke Lebaran hari ini? Memang ada perbedaan karena untuk tahun kemarin kita kan belum publish. Untuk saat ini kita publish. Ya alhamdulillah sangat antusias, terutama dari teman pegawai juga dari luar juga. Pak, tujuan dari program ini apa sih sebetulnya Pak? Di samping untuk perkenalan kita juga memberi bekal kepada mereka, teman warga binaan sini. Apabila mereka keluar, mereka punya keahlian, yaitu salah satunya bikin kue. Untuk prosesnya sendiri, sebulan yang lalu kita mendatangkan instruktur yang notabene punya keahlian bikin kue. Selama 1 bulan mereka kita didampingi. Alhamdulillah mereka sudah bisa memasak atau membuat kue sendiri. Kenapa memilih nastar Bapak? Apa ini ciri khas dari Lebaran sendiri? Nah, kebetulan kalau Lebaran identik dengan nastar ya. Otomatis untuk sekarang fokusnya nastar. Kita ada 2 rasa nastar untuk yang kita buat hari ini, yaitu rasa coklat dan rasa nanas. Pelatihan dari pendamping aktif di Snaker karya WBP Rutan Situbondo bisa kreatif berbagai macam kegiatan berbasis UMKM. Saat nantinya mereka bebas bisa bermanfaat. Andi Nurholis, CTV.
SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur gelar buka bersama dengan taruna-taruni dan keluarga besar sekolah pada Kamis sore. Sementara agenda buka bersama yang dipelopori Semadataara ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi dan kekompakan. Penasaran seperti apa agendanya? Berikut liputannya untuk Anda. Lantunan indah dan merdu ayat suci Al-Quran menggema di masjid yang ada di lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Kegiatan tadarus Al-Quran seperti ini rutin dilakukan oleh taruna-taruni Semadataara dan keluarga besar sekolah di tengah bulan suci Ramadan atau lebih tepatnya menjelang waktu berbuka puasa. Pada kali ini, Kamis 5 Maret 2025, keluarga besar SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur berkesempatan mengadakan agenda buka puasa bersama. Selain melantunkan ayat suci Al-Quran dan tahlil berjamaah, dalam kesempatan ini juga turut diisi dengan tausiah dengan mengundang hadirkan Kiai Haji Nur Hadi. Acara buka bersama seluruh warga sekolah, juga termasuk pengurus komite, seluruh para siswa, taruna-taruni yang ada di Semadataara. Kegiatan Ramadan kemarin diawali dengan Pondok Ramadan telah dilangsungkan tanggal 3, 4, dan 5 Maret beberapa minggu yang lalu. Nah, setelah itu diikuti kegiatan rutin, mereka tadarus setelah mereka sholat berjamaah Isya lanjut dengan sholat tarawih. Demikian pula ada kultum yang diberikan pada saat mereka jamaah sholat subuh dan di tengah-tengah tarawih. Nah, tentu saja untuk meningkatkan rasa kebersamaan, meningkatkan tali silaturahim antara warga yang ada di sini. Jadi baik PNS, ASN, P3K, GTT, PTT maupun tenaga THL kita undang semuanya untuk hadir dalam kegiatan buka bersama itu. Harapan kami Ramadan harus tetap produktif dan Ramadan harus bisa berbagi. Terima kasih. Agenda buka bersama ini digelar bertujuan untuk mengkompakkan rasa kebersamaan dengan warga yang ada di Semadataara. Sementara itu untuk meningkatkan iman dan takwa di tengah bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Semadataara juga menggelar agenda Pondok Ramadan, tadarus dan sholat tarawih berjamaah. Diharapkan dengan adanya agenda positif tersebut nantinya dapat membawa manfaat dan keberkahan tersendiri bagi sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Jom Iskandar, JTV. Informasi tadi sekaligus menutup Pojok Jatim pada hari ini. Saya memang Saskia beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Boleh liputan di Mas.